Matt segera memeriksa seluruh kapal perang dengan kesadaran, dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Tuan Cahaya, dengan struktur ini, jika tidak ada lingkaran sihir yang lebih kuat, keruntuhan hampir tak terelakkan. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan iblis-iblis itu sudah bisa terlihat samar-samar. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk persiapan Qin Yichen. Aku tahu, tapi kita kehabisan waktu. Satu-satunya keuntungan kita sekarang adalah orang percaya bisa diteleportasi. Selama mereka merespon tepat waktu, mereka tidak akan mati. Saya menyerah begitu banyak pemikiran untuk menemukan beberapa orang penting di Mahkamah Agung untuk berbicara mewakili kami. 5 kapten ini adalah tujuan kami. Bahkan jika kami mengambil risiko, kami harus menciptakan peluang bagi mereka untuk pergi. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, Matt akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Qin Yichen. Saya akhirnya tahu mengapa Qin Yichen, bodoh, memasuki wilayah bintang pembantaian Huo. Bahkan orang yang cerdas dapat melihat bahwa wilayah bintang pembantaian Huo adalah jebakan yang ditinggalkan baginya di kuil penguasa cahaya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Saya tidak menyangka situasinya akan begitu mendesak. Mahkamah Agung benar-benar kejam kali ini, dan tidak ada yang berencana untuk mengembalikannya." Meskipun Qin Yichen berada di wilayah bintang Huotu, tetapi dia ditempatkan di pintu masuk lorong ruang angkasa. Qin Yichen tidak melakukan apa-apa. Setidaknya dia meninggalkan cukup senjata untuk menanyakan tentang berita dan intelijen di dalamnya. Meskipun Qin Yichen tahu tentang masalah ini, dia tidak pernah mengatakannya. Bukan karena saluran luar angkasa terhalang oleh akumulasi air, tetapi karena Mahkamah Agung akan langsung meninggalkan Huotu Starfield dan secara langsung menghancurkan saluran luar angkasa Huotu Starfield dan alam abadi. Ini akan menyebabkan semua orang di bidang bintang pembantaian Huowo menjadi semut untuk disembelih. Tentu saja, Qin Yichen melihat semua ini, dan akhirnya tahu mengapa dia membiarkan dirinya masuk ke wilayah bintang Changlan dengan begitu mudah saat itu. Sejak awal, mereka berencana untuk melemparkan diri mereka sendiri dan wilayah bintang Changlan di luar alam abadi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa tidak ada cukup banyak orang di Mahkamah Agung, dan mereka serakah dan membiarkan utusan mundur dari wilayah bintang Changlan. Ketika Qin Yichen mengambil alih, dia hanya bisa ditempatkan di dekat lorong ruang angkasa. Adapun mundur di belakangnya, Qin Yichen dengan keras mengambil alih tanpa memikirkannya, yang menyebabkan pembatalan total rencana Mahkamah Agung. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Baginya, tidak ada artinya menebak hal-hal ini sekarang. Tepat ketika Qin Yichen hancur, suara Zhao Wuling tiba-tiba datang. "Tuan Guang, penguasa kota terapung tiba-tiba mendengar berita bahwa Mahkamah Agung telah mengirim Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghancurkan kita. Saya khawatir Sai Lao sendiri tidak dapat menolaknya." Mendengar ini, Qin Yichen membanting tinjunya langsung ke meja. Mahkamah Agung ini benar-benar memainkan peran yang bagus. Menekan pikirannya untuk kembali ke teori, mata Qin Yichen berputar dengan cepat. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Salju, dan menuangkan energi spiritual ke dalamnya. "Kaisar Salju, bantu aku. Anggap aku Qin Yichen berutang budi padamu. Mahkamah Agung telah mengirim Yang Maha Tinggi untuk mengepung dan menekan kuil Guangzhou saya. Saya harap Anda dapat mengambil tindakan, membantu melawan 1 atau 2, dan memberi saya waktu 3 jam. Paling lama 3 jam. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichen penuh dengan kecemasan. Dia tidak tahu apakah Kaisar Salju akan bekerja atau tidak, tetapi dia tahu betul bahwa sekarang, kecuali Kaisar Salju, tidak ada yang bisa membantunya. Yang mulia, kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat ini telah melampaui batas atas yang sekarang dapat ditahan oleh kuil penguasa cahaya. Penting untuk mengundang bantuan asing, dan sekarang dia miskin dan miskin. Itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Kaisar Salju. Sambil menggertakkan giginya, kepala Qin Yichen akan meledak sekarang. Pembangkit tenaga listrik di tingkat yang mulia tidak lagi menjadi keberadaan yang dapat dibatasi oleh saluran ruang angkasa. Bahkan jika mereka memotong saluran luar angkasa dengan alam abadi, mereka tidak bisa menolak. Tepat ketika kemarahan Qin Yichen akan ditekan dan dia akan berbicara kasar dengan Mahkamah Agung, suara dingin Kaisar Salju datang dari token. "Saya akan mengatur personel, Anda dapat yakin." Kalimat sederhana ini memberi Qin Yichen kepercayaan diri yang besar, dan Yang Mulia hadir. Diperkirakan hanya sedikit orang yang berani bertarung dengan Kaisar Salju, salah satu dari 4 kaisar. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang percaya di kuil Guangzhou dan utusan ilahi dari Mahkamah Agung belum tentu dirugikan. Dengan solusi dari masalah belakang ini, Qin Yichen berteleportasi lagi, dan boneka di kejauhan sudah terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan teriakan dan raungan mereka memasuki telinga Qin Yichen. Qin Yichen berbalik untuk melihat kapten dari 50 tim penegak hukum. 50 orang ini semuanya adalah elit dari elit Met, dan kebanyakan dari mereka adalah ksatria tingkat menengah. Ini adalah satu of a kind genius. Tapi ini jelas tidak cukup. Di medan perang saat ini, peran 50 ksatria di panggung tengah sangat terbatas.
Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menghibur semua orang. Saya telah tampil dengan baik dalam pertempuran ini. Jika berhasil, saya akan memberi Anda hadiah apapun ketika saya kembali. Tapi ingat itu semua untukku. Untuk memastikan keselamatanmu sendiri adalah yang pertama. Setiap langkah berisiko harus diakhiri. Sekarang kalian ber-50 langsung di bawah perintah Matt. Aku akan memberitahu Matt secara langsung jika ada yang harus kulakukan. Dalam kelompok orang dengan wajah besi ini, seperti patung es, ada aura jenderal yang mengerikan. Namun meski begitu, mereka tidak bisa menyembunyikan panas di mata mereka. Sebagai anggota kuil penguasa cahaya, karena mereka memiliki masa lalu yang kurang gemilang, mereka menginginkan pertempuran antara hidup dan mati untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada kuil penguasa cahaya dan penguasa cahaya. Mereka membutuhkan pertempuran, menunjukkan tekad mereka kepada Lord of Light, mengakomodasi mereka sebagai Lord of Light, dan memberi mereka umpan balik tentang perlakuan mereka yang sesuai. Meskipun tidak ada sepatah kata pun, mata mereka telah menyampaikan segalanya kepada Qin Yichan. Setelah hening sejenak, Qin Yichan berbalik dan melihat boneka iblis yang baru saja mendekat 10 mil. Kalau begitu aku akan memberikan bukti pertempuran ini. Setelah dia selesai berbicara, Qin Yichan naik ke udara dalam sekejap, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju boneka iblis. Suara menerobos udara masih bergema di telinga semacam utusan ilahi, dan itu langsung ditulikan oleh raungan besar. Bang bang bang. Raungan adalah auman terakhir para prajurit Tao ketika mereka meledakkan diri. Ketajaman tentara Tao. Qin Yichan terlalu banyak bicara. Gilgamesh bisa mengandalkan benda ini untuk memenangkan reputasi anjing gila di Olympus, yang menunjukkan betapa rumitnya trik ini. Langit penuh dengan debu, dan cahaya merah yang menyilaukan mekar, mengalahkan serangan boneka itu. Qin Yichan tidak berani menyelamatkannya sama sekali sekarang. Dalam waktu singkat, Qin Yichan telah meledakkan ribuan tentara, memberikan pukulan langsung pada boneka iblis ini. Prajurit Tao di tangannya jatuh seperti hujan, dan boneka iblis seperti sekelompok belalang yang dikalahkan, dan tubuh mereka jatuh dengan kaku ke air yang tergenang di bawah.